While. Bagaimana bentuk while? Bentuk while ini inisialisasinya di atas. Inisialisasi. Kemudian ada klausa while, kurung batas. Batas atau kondisi yang dievaluasi. Baru kemudian di sini aksinya. Aksi 1, aksi 2, dan seterusnya. Kemudian di sini ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan counter itu. Ya, ada perubahan di sini. Ya. Baru kemudian tutup. Ini struktur dari while itu. Ini bisa Anda lihat kalau di sini inisialisasinya pada dalam for itu di dalam kurung ini. Kalau di dalam while dikeluarkan di sini. Kemudian batas ini ya atau kondisi ini sama saja, ini kondisi. Ini di sini. Lalu perubahan ini, perubahan yang ini itu ada di sini. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi kita menuliskan sebentar, kita nuliskan misalnya ini kalau misalnya adalah programnya ya. Program C. Program C-nya nih. Program C-nya. Itu kan yang tadi yang for ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin merubah ini ya, merubah ini. Sekarang saya akan copy ini ya. Copy ini lantas ya contoh 1 yaitu menuliskan kalimat ini. Ya, menuliskan kalimat ini. Nah, menuliskan kalimat itu. Ya. Nah, yang for tadi kan seperti ini. Sekarang saya akan merubahnya menjadi dalam bentuk while. Program C. Ini program C-nya. Tetapi karena akan dilakukan perubahan terhadap bentuk for ini menjadi while, nah sekarang counternya ini kita keluarkan. Gitu maksudnya. Counternya ini kita keluarkan, ambil, taruh perulangan while ya. Taruh di luar. Kemudian bentuknya while.
Nah, ini batasnya, ya kan? Batasnya tetap di dalam. Sementara yang counter perubahannya ini kita taruh di dalam, seperti itu. Nah, menjadi seperti itu. Jadi, Anda bisa melihat perbedaannya. Ini perulangan while, ini perulangan for. Ya, sekali lagi, counternya sekarang untuk inisialisasinya di luar, batasnya di dalam kondisi ini, di dalam while-nya, dan perubahannya di akhir statement ini. Sebelum ditutup. Gitu. Nah, bagaimana ini kalau misalnya kita jalankan pada C? Mari kita praktekkan. Ini program kita. Ya. Namanya kalimat 2. Kita beri nama kalimat 2. Ini. Mari kita jalankan. Anda lihat ini hasilnya sama seperti tadi. Sama seperti for tadi. Saya sedang belajar. Ya. Jadi kita lihat bentuk for yang tadi ini untuk menuliskan saya sedang belajar programming itu sama dengan ini. Bedanya di while counternya di luar, ini inisialisasi awalnya, ini batasnya, dan ini perubahannya. Gitu ya. Berarti dengan demikian Anda bisa juga membuat suatu persoalan anak ayam itu juga. Ya. Anak ayam. Kita buat yang baru untuk anak ayam ini. Sama juga ini. Kalau kita lakukan perubahan menggunakan for, nah, menggunakan while ya, menggunakan di mana dilakukan perubahannya. Ini yang pakai for tadi. Ini yang pakai for tadi. Bagaimana melakukan perubahan menjadi while? Oke. Bagaimana kita merubah ini menjadi while? Ini tinggal dipindahkan anak ini ke atas. Kemudian ininya diganti dengan while. Ini menjadi batas. Dan min-minnya kita pindahkan ke ini. Nah, gitu. Anda lihat perubahannya. Hasilnya ini sama dengan seperti yang tadi. Ya. Seperti dalam bentuk for yang tadi. Ini kita beri nama anak ayam 2 lah. Anak ayam 2. Oke ya. Jadi ini dengan anak ayam yang pertama ini pakai for dirubah menjadi while seperti ini. Coba kita jalankan. Ini dia hasilnya. Sama ya.
seperti for hasilnya. Jadi bentuk perulangan sebetulnya tergantung mana yang mau kita pilih. Walaupun ada persoalan tertentu yang mungkin memiliki kekhasan. Sehingga harus diselesaikan mungkin dengan for saja. Tapi umumnya tergantung programmer. Ya, umumnya tergantung programmer. Nah, bagaimana kalau persoalan yang kedua? Bagaimana kalau persoalan yang kedua? Apa namanya? Do while sekarang ya? Do while. Do while itu bentuknya adalah seperti atau strukturnya seperti ini. Ada inisialisasi, kemudian do, kemudian aksi, aksi 2, dan seterusnya. Kemudian ada perubahan nilai counter. Baru di sini tutup, kurawal tutup, dan while-nya di sini. While batas atau kondisi. Titik koma. Jadi ini bentuk do while seperti ini. Ya, while bedakan kalau while itu di atas pemeriksaan. Kalau bentuk while, pemeriksaan kondisinya di atas, batas atau kondisi di atas, sementara kalau do while, di bawah while-nya. Ya, jadi dilakukan dulu aksi-aksi ini, termasuk perubahan, baru kemudian diperiksa di akhir. Diperiksa di akhir. Ya. Misalnya kalau kita ingin menuliskan contoh misalnya yang pertama tadi, menuliskan kalimat sebanyak 10 kali. Dari kalimat apa tadi? Saya sedang belajar programming. Itu ya. Ini kalau dalam bentuk for, bentuk while, ini bentuk while. Kemudian bagaimana bentuk do while? Maka program C-nya menjadi seperti berikut. Kita copy saja yang ini. Ini kita copy seperti ini. Ya, ini kita beri nama kalimat 2. While-nya dipindahkan ke bawah. Dipindahkan ke sini, titik koma. Kemudian di sini tinggal diganti dengan do. Ya. Do. Biasanya orang menulisnya seperti ini. Do. Ya. Yang lainnya tidak ada perubahan, kecuali pindah. Ya, kecuali pindah. While-nya pindah ke bawah. Ini kalau misalnya kita buat untuk kalimat 3 ini ya.
Ini kalimat 3 ini. Karena yang kalimat 2-nya pakai while tadi. Ini 2. Ini kalimat 3-nya. Coba kita jalankan program ini. Ini kita jalankan di ini program kita. Ya. Ini kalau diluruskan boleh juga ini diluruskan gitu. Ini kita beri nama 3 ya. Iya, 3. Sekarang kita jalankan program ini. Pakai do, lihat do. Kalau pakai while seperti ini, ya. Kalau pakai do, while seperti ini. Cuman memindahkan while-nya dan continue. Yang lain tidak ada perubahan. Mari kita jalankan. Ini dia hasilnya. Sama baik di for, while, dan do while sama seperti itu hasilnya. Oke? Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Bagaimana kalau anak ayam ini? Anak ayam. Ya. Kalau Anda berlatih, ini kita copy, dijadikan bentuk. Yang ketiga, ini kita pindahkan. Anda lihat perubahannya ya, hanya memindahkan while. Ini kalau dijalankan sama. Ya, dengan for, dengan while, maupun dengan do while. Nah. Ada pertanyaan nggak? Sekarang misalnya kita punya kasus. Ya. Kasusnya adalah menuliskan daftar perkalian 5 ya. Sebagai berikut.
Jadi outputnya kita harapkan seperti ini. Jadi ada 1 kali 5 sama dengan 5. 2 kali 5 sama dengan ada 2 kali 5 sama dengan 10. Ya, terlalu besar ya. 3 dan seterusnya ya. Itu, tapi ini tentu 20 dan ini 4 gitu. Yang terakhir 10 kali 5 sama dengan 50. Nah, ini yang ingin dituliskan di layar. Bagaimana Anda menganalisis ini? Di mana ada perubahan? Yang mana yang ada perubahan? Mana yang ada perubahan? Di angka-angka awal ini kan? Di angka-angka awal ini ada perubahan. Kemudian di sini angka-angka akhir juga ada perubahan. Sementara ini kali 5 sama dengan tetap. Dari awal sampai akhir tetap. Sehingga ini bisa dituliskan apa adanya, menjadi literal biasa. Sementara ini adalah variabel, pasti variabel. Nih, variabel semuanya. Ini juga variabel atau hasil ekspresi yang berubah. Bagaimana cara menuliskan programnya? Mari kita mulai. Misalnya kali 5 titik C namanya. Ya. Jadi ini membuat daftar perkalian 5. Ya. Misalnya menggunakan for gitu. Kita memulainya perulangannya dari nomor I itu 1. Nah, gitu. Kemudian I harus lebih kecil sama dengan 10. Nah, faktor pengalinya. Lantas I bertambah-tambah. Ya. Kemudian kita tuliskan persen D kali 5 sama dengan persen D. Artinya di persen D yang pertama kita akan menuliskan variabel, isi dari variabel. Variabel apa? I.
Lantas di persen yang kedua, persen D yang kedua, kita menuliskan I kali 5. Ini diberi nama apa tadi? Kali 5 sih. Ini dia hasilnya. 1 kali 5 dan seterusnya. Jadi ini 1, ini kita tuliskan I. Isi I yang dituliskan. I-nya bertambah-tambah dari 1, jadi 2, dan seterusnya sampai terakhir 10. Karena batasnya tadi adalah sama dengan 10. Lebih kecil sama dengan 10. Kemudian ini ada hasil perkalian ekspresi tadi. Ya, I kali 5. Jadi tergantung nilai I, dia akan berubah terus. Gitu ya. Itu dia. Jadi cara menuliskan daftar ini, Anda ingat, ini adalah I. I-nya dimulai dari 1. Persen D ini adalah I kali 5. Sekali lagi ini I ini tentu sama nilainya. Cuman di sini dikalikan dulu 5, baru dituliskan di sini. Ya. Saya kira mudah sekali dipahami. Yang mungkin juga perlu Anda lihat kenapa saya membuat tanda kurung kulawarnya di awal. Ini biasakan seperti ini juga yang bagus sebetulnya. For juga ini dengan ini pasangannya. Untuk program utama main dari sini sampai sini. Ya. Walaupun misalnya Anda mau membuatnya seperti ini juga boleh. Ya. Nah. Sorry. Gitu, boleh juga, tidak apa-apa. Supaya terlihat perubahannya. Nah, bagaimana kalau ini kita membuat for, ya, menggunakan while, kita copy ini, kita buat suatu file baru, tapi menggunakan while, jangan menggunakan for, while. Jadi nama programnya 51S2 lah. Ya. Dan ini kita buat menjadi while. Kemudian ini dikeluarkan batas ini kan. Ini dikeluarkan di sini. Kemudian ini dituliskan di akhir blok di sini. Gitu ya. Ini dia. Ya. Jadi lihat perubahannya dari sini menjadi ini. Ini kalau dijalankan juga akan menghasilkan output yang sama. Nah, gitu. Oke ya. Sekarang bagaimana kalau dalam bentuk while, do while. Kita copy juga ini. Kita copy, Ctrl C, buat file yang baru, Ctrl V di sini. Namanya sekarang
kali 3 yang ketiga. Dan menggunakan do while. Nah, ingat tentu saja perubahannya akan ada pada pindahnya while beserta kondisinya itu atau batas ke bawah. Ya, ini kemudian di sini baru menggunakan do gitu. Do. Yang lainnya tidak ada perubahan. Jadi, kalau ini dijalankan juga hasilnya sama seperti pada bentuk for dan while. Ya, jadi Anda lihat perubahan-perubahannya seperti apa. Ini pakai for, ini pakai while, dan ini pakai do while. Gimana? Paham nggak? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak, kalau di while itu kondisinya tuh diletakkan sebelum aksi bisa nggak Pak? Apa? Perubahan kondisi itu Pak. Perubahan Letakkan sebelum aksi. Ini? Iya Pak. Ya boleh saja. Boleh saja di sini. Sebelum print ini. Boleh. Iya, Pak. Boleh. Yang jadi masalah kalau misalnya I-nya ini digunakan di dalam variabel, di dalam operasi, baru jadi masalah. Nah, ini. Kalau misalnya ini I. Ini I-nya tadinya berapa? 1. Coba perhatikan ya. Ini tuh bagus pertanyaannya. Ini I sama dengan 1. Berarti kalau dituliskan di sini, D ini kan I ini. Berapa I itu? Berapa I itu? 1 kan? 1, Pak. Berarti di sini akan tertulis 1 kali 5 sama dengan, nah, persen D ini menuliskan I kali 5. I itu 1. Berarti 1 kali 5, 5 tertulis di sini. Tapi kalau misalnya I ini ditaruh di atas, sebelum print ini, di sini, ya, dia terjadi perubahan, tetapi I-nya juga akan berubah. Ya, ini. Misalnya di sini, ini maksudnya tadi kan, gitu. Tapi maksudnya berubah program itu. Maksudnya berubah program itu. Terjadi perubahan yang beda hasilnya ini. Gimana I-nya berubah dulu, jadi dari 1 jadi 2. Berarti di sini akan tertulis mulai dari 2 itu. Mulai dari 2. Ya. Coba aja ini dijalankan. Anda lihat hasilnya. 2 bahkan sampai 11 kan. Karena berubah dulu ditambah 1 dulu baru dituliskan, dioperasikan. Gitu. Tentu maksud program menjadi berbeda. Ya. Jadi menuliskan, apakah menuliskan di atas sebelum aksi atau sesudah aksi, ya boleh saja. Cuma tentu maksudnya lain, programnya adalah program yang lain, gitu ya. Programnya yang lain. Kalau maksudnya menuliskan apa namanya, daftar perkalian yang melibatkan I seperti ini, maka di atas tidak boleh. Ini tidak boleh jadinya. Karena beda soalnya itu. Gitu. Harus tetap seperti itu.
Tapi lain halnya misalnya kita ingin menuliskan suatu yang tidak melibatkan i, yang tidak melibatkan i di dalam suatu ekspresi kalimat-kalimat aksinya, atau tidak melibatkan counter gitu istilahnya, ya tidak apa-apa. Ya, misalnya apa ya? Contohnya misalnya kita ingin misalnya ini anu.c yang nggak tahu apa. Misalnya, oh atau yang ini tadi, kalimat ini. Tapi tetap walaupun ini kan mana yang kalimat 3. Ah ini. Sorry, kalimat 2. Nih, while. Ini kalau counternya dibuat sebelumnya, di tampilan, ini di sini dituliskan misalnya counter plus gitu. Tetapi yang ini artinya dipindahkan ke atas, ini anggap komentar. Ya, itu kan tidak dieksekusi seperti itu. Nah, ini dijalankan, tetapi tentu mari kita lihat ini bagaimana kalau dijalankan. Mana? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih 10 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba kita periksa. Apa yang membuatnya masih 10? Nih. Counter dimulai dari 0. Ya, apakah 0 lebih kecil sama dengan 9? Ya. Counter ditambah 1 menjadi 1. Ah, ya ini. Berarti karena tidak ada operasi, ini bisa nih. Ya, 1 tapi dituliskan ini. Kemudian counter dicek lagi. Ya. Apakah 1 lebih kecil dari 9? Oke. Counternya tambah menjadi 2. Nah, tuliskan ini. Ya ini mungkin tidak ada persoalan kalau seperti ini maksudnya. Ya, kalau persoalan seperti ini. Karena I-nya atau mulai ada lagi nih orang. Unjuk kehebatan. Ini counter ini adalah variabel yang tidak digunakan pada statement. Ya, tidak digunakan. Lain halnya dengan yang tadi, dengan yang mana tadi? Kali-kali tadi. Nah ini, ya. Ini penting gitu. Dia tidak boleh berubah dulu. Karena kalau I-nya 1, ya 1 dulu, dimulai dari 1. Ya. Baru kemudian I-nya dirubah menjadi 2. Harus di bawah kalau ini. Paham? Halo? Jadi kalau yang Paham, Pak? Ya. Paham, Pak. Kalimat mana tadi ini? Nah, ini. Ya, kalau ini tidak ada perbedaan. Ya, jadi tergantung persoalannya juga, ya. Yang jelas ya di atas ada maksudnya, di bawah ada maksudnya begitu. Ya, kalau dalam contoh kita ini sebaiknya di bawah saja. Apalagi kalau digunakan untuk biasakan di bawah kalau perubahan itu, ya, walaupun tidak digunakan di dalam sebuah statement aksi gitu, ya gunakan tetap di bawah supaya nanti tidak berubah hasilnya. Itu yang dikhawatirkan ada perubahan terhadap hasil. Gimana? Yang lainnya ada pertanyaan?
Mudah-mudahan nanti saya sempat membuat suatu video contoh ya yang bisa apa namanya menjelaskan lebih jauh terkait perulangan ini. Contoh-contoh kasus gitu. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalannya. Ini persoalan sederhana yang kalau misalnya kita telaah tentu tidak terlalu bermasalah. Oke. Nanti akan banyak sekali Anda jumpai berbagai kasus yang melibatkan perulangan ini. Ya, jadi tolong dipahami, dilatih. Kalau tidak ngerti tanyakan. Ada tuh yang rajin, siapa tuh yang sering ke WA saya, rajin nanya, Pak, kok salahnya ininya, di mana salahnya? Sebetulnya karena ketidakhati-hatian, misalnya persoalan kita menggunakan variabel, menyatakan variabelnya I, nanti di tempat di dalamnya I-nya yang tidak digunakan. Kalau kita menyatakan suatu variabel itu apa gunanya nanti di dalam tentu harus sesuai kebutuhannya. Ya, berubah di deklarasi variabel A tapi di dalamnya variabel B gitu kan tidak bisa seperti itu. Ya itu saya kira untuk malam ini ya. Nanti diulang-ulang lagi supaya Anda lebih paham. Ya, ini sangat sederhana sekali ini. Dan ini terpaksa diturunkan ya. Diturunkan apa namanya ini? Kedalaman materinya itu karena mengakomodir grup yang lain, gitu. grup pemrograman yang lain. Ya, ya mudah-mudahan nanti di semester 2 kalau untuk anak pemrograman dasar ini di semester 2 bisa jauh lebih dalam ya karena pengantar coding Anda akan ada di semester 2 nanti. Di situ saya akan memperlakukan untuk anak informatika akan memperlakukan khusus gitu. Beda dengan pengantar coding bagi mahasiswa jurusan lain. Ya. Kalau jurusan lain itu saya terpaksa menurunkan kadar kedalaman materi. Tapi kalau untuk anak informatika terpaksa ya harus lebih dari sekedar ini. Dan gitu Anda akan peroleh di pengantar coding semester 2. Ya. Lalu kalau di semester mungkin sekalian dengan algoritma dan pemrograman juga. Ya. Untuk anak informatika akan jauh lebih dalam gitu. Jadi ini harus dikuasai karena ini tidak akan diulang-ulang lagi. Harus dikuasai. Kemudian juga di topik-topik berikutnya ini akan selalu kepake jadinya. Terutama perulangan-perulangan seperti ini. Ya, saya kira demikian malam ini. Ya, saya harap sekali lagi Anda melatih diri supaya apa yang dijadikan tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Saya kira demikian. Ya. Selamat belajar. Kalau masih ada waktu sebelum tidur, ada belajar lagi. Ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama